أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه الأمين اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله جماعة مجلس kajian قبل الظهر رحمنا ورحمكم الله. Tidak lama lagi, dalam hitungan hari saja, biiznillah insyaallah kita akan memasuki bulan Ramadan. Di berbagai tempat di tengah kaum muslimin kita menemukan majlis-majlis yang dibuat dalam rangka untuk mempersiapkan diri guna menghadapi puasa Ramadan dan qiyam Ramadan. Alhamdulillah, itu sangatlah menggembirakan, karena menyambut Ramadan semestinya adalah dengan cara demikian, yaitu dengan membekali diri guna menyukseskan amal-amal di bulan Ramadan itu. Dan bekal utama tentu adalah ilmu. Mudah-mudahan semangat umat Islam membekali diri dengan ilmu akan semakin mengurangi berbagai tradisi yang negatif yang mengkhawatirkan ketika kita menyambut Ramadan. Dan ilmu itulah yang akan memandu kita agar kita bisa menjalani Ramadan sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Kalau ini tidak kita biasakan, maka tradisi lama yang mencemaskan itu masih saja bertahan balimau. Sebenarnya tradisi tersebut sudah kita ketahui hukumnya. Secara sederhana mungkin orang telah belajar fikih, karena bab awal dari fikih itulah bab taharah. Dalam bab taharah itu ada namanya subbabnya masalah mandi. Kitab fikih manapun yang kita baca tidak bertemu ada mandi sunat sebelum masuk Ramadan. Apalagi mandi sunatnya ke batang air, ke telaga, ke danau dan berbagai macam. Katanya menyambut bulan yang penuh dengan keberkahan. Tapi yang kita lihat di tempat-tempat pemandian adalah anak-anak muda yang kehilangan malu melakukan berbagai kegiatan yang maksiat dan menjurus kepada kemaksiatan. Kemudian kita sebut itu sebagai syiar untuk menyambut Ramadan. Alangkah jauhnya antara perilaku itu dengan syiar yang sebenarnya. Ada pula sebagian kita yang memberikan justifikasi dengan alasan filosofis. Kata mereka, kita akan perlu kesucian lahir dan batin. Jadi itu dalam rangka menyucikan batin kita. Jadi belimau dalam makna hakiki adalah membersihkan diri dari segala dosa. Ya, kalau membersihkan diri dari segala dosa tidak perlu ke tepi danau Singkarak atau ke tepi pantai atau ke batang air. Bukan saya melarang mandi sore itu. Mandilah karena kita akan berjamaah malam harinya. Tetapi itu tidak menjadi bahagian dari kaifiat syariat dalam menyambut Ramadan. Menyambut Ramadan adalah dengan ilmu dan iman. Itu catatan pertama saya dalam ceramah singkat ini. Saya tidak tahu ni berapa waktu saya diberikan. Berapa menit?
10 menit. 40 lama sekali itu. Nah, yang kedua, kita harus melakukan evaluasi karena kita berhadapan dengan kenyataan yang tidak bersesuai dengan konsep yang sebenarnya. Apa yang saya katakan tidak bersesuaian? Kalau saya membaca berbagai kitab tentang maqasidus syariah, kita akan temukan secara kesimpulan sederhana, ma min amalin masyru'in, tidak ada suatu amal yang disyariatkan illa melainkan walahu maqasid, melainkan ada maksud dan tujuan, li ajlihi, karena maksud itulah Allah mensyariatkan amalan tersebut. Ini jelas. Bahkan kalau kita merujuk firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mu'minun, penciptaan kita manusia pun tidak bisa kita jawab hanya sekedar mau-maunya Allah saja. Makanya diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 115 surah Al-Mu'minun itu, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Afa hasibtum, apakah kamu menduga? Pertanyaan di situ kalau ditanyakan kepada ahli bahasa itu istifham ingkari namanya. Artinya dugaan kamu kalau ada itu dugaan keliru, itu dugaan yang salah. Apa dugaan yang salah? Kamu mengira sesungguhnya kami menciptakan kamu abas, sekedar main-main saja. Wa annakum ilaina la turja'un, dan sesungguhnya kamu tidak akan dikembalikan kepada Allah. Kalau begitu sangkaan kamu, berarti sangkaan kamu adalah sangkaan yang salah. Jadi pertanyaan di sana tidak perlu menjawab iya dan tidak, tapi Allah menyangkal dugaan yang keliru bahwa Ia menciptakan kita bukan untuk tujuan sekedar hanya main-main saja, tidak. Nah, begitu juga syariat yang Dia turunkan, tentu ada maksud dan tujuan. Para ulama di dalam kajian ilmu usul mengatakan bahawa syariat Islam ini secara umum bertujuan lijalbil masalihi wa dar'il mafasidi, untuk meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Karena itu kalau kita masukkan amalan puasa dalam konsep itu, puasa itu bertujuan untuk membawa kemaslahatan kepada umat, dan itu tidak akan la yakhtalifu fihi al-itsnan, tidak akan berbeda pendapat ulama dalam hal itu. Salat untuk maslahat, puasa untuk kemaslahatan, zakat untuk kemaslahatan. Kemaslahatan di dalam Islam tidak hanya tertuju kepada maslahat duniawiyah, maslahat keduniawian saja, tetapi juga masalih ukhrawiyah, kemaslahatan akhirat. Nah, kalau kita ambil konsep itu, kemudian kita coba renungkan, evaluasi ibadah yang telah kita lakukan berulang kali. Mungkin di antara kita di sini ada yang sudah 50 kali, ada yang 40 kali, ada yang 30 kali, mungkin ada yang sudah 70 kali melalui Ramadan demi Ramadan, tahun demi tahun. Setidaknya kita sudah punya catatan sederhana. Apakah Ramadan tahun lalu, tahun sebelumnya atau sebelumnya juga sukses tidak untuk mewujudkan kemaslahatan yang dituju oleh syariat? Nah, pertanyaan inilah yang sering menggelayut di hati para ulama, para dai yang memang serius menjalankan tugas dakwah. Kalau direnungkan rasanya ada kegelisahan. Tahun lalu dengan tahun ini seperti lagu lawas itu, aku masih seperti yang dulu juga.
selesai saja Ramadan, tidak menunggu sepekan, bahkan di malam takbiran saja masjid yang 30 hari jamaahnya diceramahi, 30 hari ya, kalau 30 malam minimal diceramahi tentang keutamaan salat di rumah Allah, tentang keutamaan berjamaah. Tapi kira-kira bertahan berapa hari setelah Ramadan berakhir? Nah, ini menjadi beban, bukan beban pengurus masjid karena infak berkurang, tapi ini beban dakwah. Apa yang salah pada dakwah ini? Dan bahkan ada orang yang tidak bertanggung jawab menuduh amalan ibadah kita itu tidak efektif membentuk keperbedaan umat yang diharapkan. Kan ada yang mencemooh akhir-akhir ini kan, memilih pemimpin alasannya karena solat. Apa kesuruhan solat itu benar-benar jadi pemimpin yang baik? Ini kan dikritisi orang, dijadikan sebagai bahan olokan. Mereka secara tidak langsung menuduh bahwa ibadah yang kita lakukan itu tidak efektif mewujudkan maksud dan tujuannya. Nah, apakah sebelum Ramadan masuk hal seperti itu tidak patut untuk kita kaji kembali? Jangan sampai kegagalan itu berulang. Bahkan kalau kita berbicara lebih jauh, dakwah berjalan juga, tapi kondisi umat tidak sebanding yang kita harapkan dengan dakwah yang kita lakukan. Saya tidak tahu apakah di Pekanbaru ini pernah tidak ada peneliti dahulu mencoba untuk melakukan penelitian dalam semalam kira-kira berapa umat menghabiskan dana. Hitung saja untuk masjid itu berapa amplopnya kira-kira isinya, kalikan sekian kali pengajian, sekian masjid, kemudian dikalkulasikan 30 hari dalam sebulan kali sekian, berapa potensi umat terkuras untuk itu. Tetapi coba bandingkan dengan sisi lain, tingkat kejahatan, kemaksiatan yang terjadi. Mudah itu, datang saja ke Kapolres sana, minta data kriminal. Nah, di sini kita harus bercermin lagi, apa sebenarnya yang terjadi ketika tausiah terus disampaikan, nasihat terus disampaikan, dakwah terus berjalan, tetapi kondisi umat tidak berubah ke arah yang diharapkan. Apa penghalangnya? Apa penyebabnya? Dalam rangka apa? Dalam rangka agar kita bisa menyesuaikan dakwah kita, kegiatan kita. Ini Ramadan akan datang, sesuai dengan tantangan yang ada di tengah masyarakat kita. Padahal saya yakin di awal Ramadan kita sering mendengarkan muballigh kita menyampaikan hadis masyhur, idza kana awwalu yaumin min Ramadan, ketika ada awalul lailah min Ramadan, sufidatis syayatin, dia belenggu syaitan, wa maradatul jin, begitu, dan jin-jin yang nakal. Kemudian berikutnya adalah wa yunadi munadin, dan ada yang berseru ketika itu. Apa isi seruannya? Ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir, begitu. Wahai orang yang hendak mendapatkan, memperoleh kebaikan, ayo ke sini. Wa ya baghiyasy syarr, orang yang terus juga menginginkan kejahatan, aksir, cukuplah, sudah, berhenti. Tapi sampai berapa lama seruan itu bertahan? Padahal kita berharap Ramadan tahun lalu asar, dampak dari ibadah itu berketerusan sampai Ramadan ini, dan kita akan terus bekali lagi. Nah, kalau amalan yang kita lakukan tidak bertahan
Jangankan 1 tahun, 1 bulan pun tidak. Jangan salahkan ibadahnya, karena Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan ibadah ini dengan kesempurnaannya, baik dari sisi kaifiat maupun dari sisi hikmah dan maqasidnya. Tetapi yang salah dalam hal ini adalah kita yang belum lagi bisa menjalankan sesuai dengan tuntunan. Nah, kekeliruan ini perlu untuk kita evaluasi sebelum Ramadan tiba, agar jangan terulang kesalahan yang lalu. Nah, kira-kira apa? Nah, ini baru dalam pandangan saya. Saya tidak berani mengatakan pandangan orang lain. Di antara faktornya adalah karena kita sering memandang ibadah ini berada dalam ranah rutinitas dan tradisi semata. Jadi kita lebih mengedepankan ini kebiasaan. Makanya kalau kita mengaji Ramadan lagi, ada saja yang berkata dalam hati, itu ke itu jo kajilah 60 tahun petang itu jo leh. Karena kita terlanjur terjebak dalam rutinitas dan menjadikan itu sebatas tradisi. Nah, karena itu perlu penyegaran kembali bahwa ini ibadah. Ibadah itu adalah tujuan utama penciptaan manusia. Tujuan utama. Jadi kalau ada orang yang bertanya untuk apa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memakai uslubul hasar, memakai redaksi hasar, pembatasan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menjadikan kita, apa kata Allah, wa ma khalaqtu, saya tidak menciptakan al-insa, manusia, al-jin, begitu, wa ma khalaqtul jinna wal insa, jin dan manusia, illa, kecuali, itu hasar, berarti tujuan satu-satunya khalqul jinni wal insi, penciptaan jin dan manusia apa? Liya'budun, untuk beribadah. Jadi bukan untuk menjalankan rutinitas, tetapi untuk menjadikan kita hambanya. Jadi ibadah itu sebenarnya tujuan utamanya adalah liyusayyir, untuk menjadikan kita semua adalah ibadah, hambanya. Nah, pertanyaan selanjutnya, berarti di dalam kehidupan kita selama ini kita sering terseret menjadi hamba lain? Kalau jujur menjawab iya. Tidak perlu menunggu setahun, sehari saja, selesai saja malam terakhir Ramadan, malam hari besok akan Idul Fitri, orang sudah menjadi hamba baju baru. Orang lebih mendulukan syahwatnya, walaupun 30 hari dia telah melatih syahwatnya, tapi dalam semalam dia bubarkan seluruh dampak latihan itu. Kenapa? Karena kita terjebak dengan rutinitas dan tradisi. Nah, karena itu perlu penyegaran. Untuk menyegarkan perlu kita tahu arah dan tujuan dari ibadah. Apa? Untuk menjadikan kita hamba. Nah, itulah posisi yang terhormat. Segala pangkat, segala sanjungan tidak akan bernilai dengan kedudukan sebagai hamba Allah. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menegur sahabat ketika memuji-muji beliau, menyanjung-nyanjung beliau, la tutruni, jangan kalian sanjung-sanjung saya kepada sebagaimana orang-orang Nasrani menyanjung Isa bin Maryam. Apa kata Nabi? Innama ana abduhu wa rasuluh, saya ini tak lebih hanya adalah hamba Allah dan Rasulnya. Abduhu wa rasuluh. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat senang sekali kalau Allah Subhanahu wa taala memanggil beliau dengan ya abdi, wahai hambaku. Nah, menjadikan diri menjadi hamba Allah itu adalah jalan yang paling efektif, adalah ibadah. Apapun bentuknya, salat, zakat, puasa, haji sekalipun, untuk mengembalikan kehambaan manusia yang sering dia lupakan.
sehingga jadilah dia hamba pangkat dan jabatannya, hamba atasannya, hamba mata orang lain, hamba pencitraan, apa saja yang membuat dia lupa. Ibadah adalah jalan yang paling efektif untuk mengembalikan kehambaan kita yang sering hilang di dalam kehidupan ini. Tapi untuk menjadikan diri kita hamba tidak sesederhana itu. Makanya perlu persiapan. Apa persiapan yang mendasar? Persiapan yang mendasar adalah ilmu dan iman. Makanya kalau kita analisa ayat Allah 183 yang sering kita baca kalau awal Ramadan datang, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Kalau kita hadapkan dengan kajian fikih, sepertinya akan muncul pertanyaan, bukankah syarat wajib berpuasa itu Islam? Tapi kenapa Al-Quran menyeru ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum, wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa? Bukankah syarat menjalankan puasa itu Muslim, Islam? Tapi kenapa Al-Quran menyeru wahai orang-orang yang beriman? Mungkin bisa kita jawab dengan apa? Iman itu kaitannya bukan dengan kutibanya, tetapi dengan la'allakum tattaqunnya. Karena kewajiban itu telah melekat pada seorang mukallaf muslim jelasnya. Tapi ketika kita berbicara takwa, ternyata tidak cukup hanya dengan keislaman. Kita harus punya modal lebih. Kalau betul ingin mencari takwa dengan jalan siam, maka modalnya tidak cukup Islam saja, tapi harus menambah modal keimanan. Oh, apakah berarti Islam dan iman berbeda? Kalau kita merujuk ke surat Al-Hujurat, iya, berbeda. Wa idh qalatil a'rab, ketika orang-orang Arab Badui datang bertemu dengan Rasul, apa kata mereka? Kalau amanna, mereka mengatakan beriman. Apa kata Allah? Qul, katakan Muhammad. Apa katakan? Perintah Allah. Qul, katakan aslamna, kami telah Islam. Kenapa? Perhatikan ayat itu, kata Allah, karena iman belum masuk ke dalam hati kamu sekalian. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Cukup katakan kamu telah Islam, kami telah Islam. Kenapa? Karena iman itu belum masuk ke dalam hati kamu sekalian. Artinya di dalam ayat surat Al-Hujurat itu dibedakan oleh Allah antara Islam dengan iman. Tetapi seorang muslim, apakah menunggu iman kokoh dulu baru beramal? Tidak. Karena ada sebagian orang ketika ditanya tidak solat, bakon tak solat. Kenapa tidak solat? Bagaimana solat? Hati itu yang belum kokoh lagi. Nah, sebelum iman kuat, untuk apa guna solat? Itu keliru pula kesimpulannya. So ayat itu mengatakan wa in tuti'ullah wa rasulah, jika kamu taat kepada Allah dan Rasul, la yalidkum min amalikum syai'a, Allah tidak akan mengurangi amal kamu. Berarti beramal dalam Islam dengan keislaman apakah mendapat faedah? Iya. Tetapi kalau ingin meningkatkan amal menjadi ketakwaan dengan siam, tidak cukup modal keislaman saja, perlu tambahannya yaitu keimanan. Nah, kita tahu iman di mana letaknya. Iman hakikatnya sepakat ulama adalah di dalam qalbu insan. Berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan at-taqwa hahuna, takwa itu di sini, kata Nabi. Beliau menunjuk dada beliau. Walaupun tidak berarti lisan tidak perlu, amal tidak penting, karena kita bersepakat bahwa al-iman at-tasdiqu bil qalb wal iqraru bil lisan wal amalu bil jawarih. Kita sepakat, tetapi hakikatuhu, hakikatnya di mana? Fi qulubikum, di dalam hati kamu. Nah,
Amal ini akan membantu proses agar iman tadi masuk ke dalam kalbu. Nah, apakah amal kita selama Ramadan itu betul-betul telah menjadikan iman itu bersemayam di dalam kalbu, atau hanya sebatas ucapan seperti yang diperingatkan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, laisal imanu bitamanni, laisal imanu bitamanni. Iman bukan sekadar angan-angan, walakin ma waqara fil qalb, tetapi yang bersemayam di dalam kalbu, wa saddaqahu al-amalu, dan dibuktikan oleh amal perbuatan. Nah, persoalan yang mendasar hari ini adalah kita menjalankan ibadah ini sebatas rutinitas dan tradisi semata. Terakhir, apa penyebabnya? Makanya Ramadan ini terus seperti itu, ini juga. Habis Ramadan kembali lagi, datang Ramadan berikutnya seperti itu juga. Karena kita tidak menjalankannya dengan ilmu. Nah, karena itu saya senang ketika umat sebelum Ramadan membuat majlis ilmu, menambah wawasan tentang Ramadan, tentang nilainya, tentang kaifiatnya, tentang maqasidnya, supaya kita mendapat penyegaran kembali untuk bisa menjalankannya dengan sebaik mungkin. Apabila ini bisa kita lakukan dan sungguh kita menjalankan, apalagi ada para dai di sini, ini yang kita dorong kepada umat, maka Ramadan datang seperti ada suatu yang baru yang akan ditemukan. Kenapa? Karena petunjuk syariat tidak pernah usang, Al-Quran tidak pernah lusuh. Kita akan menemukan yang terbaik dan yang baru, baik secara lahiriah, apalagi dalam pengalaman batiniyah kita. Saya rasa cukup sampai di sini karena sudah zuhur. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yarda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.